Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas topik di negara Denmark. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Yesra dan Nari, saya sendiri. Yang kedua Cindy Cenora. Yang ketiga Abe. Yang keempat Hans Denny. Yang kelima Milka Parada. Yang keenam Marlin Limbong Sembodatu. Yang ketujuh Noplin Parada. Ya, langsung saja ke materi. Denmark mempelajari empati masuk dalam kurikulum pendidikan nasional di Denmark. Nah, Denmark secara konsisten selalu masuk dalam 3 negara paling bahagia di dunia menurut laporan PBB. Selama 7 tahun terakhir, salah satu kuncinya bisa jadi terletak di jantung sistem pendidikan Denmark, di mana pada tahun 1993 kurikulum pendidikan Denmark memperkenalkan kelas wajib empati. Ya, banyak orang tidak menyadari empati merupakan keterampilan yang perlu dipelajari atau mengajarkan empati sejak usia muda tidak hanya terbukti membuat anak-anak lebih kompeten secara emosional dan sosial, tapi juga mengurangi bulian atau perundingan dan juga dapat membantu siswa menjadi lebih sukses. Di mana pada masa muda, usia 6-16 tahun dirangkum dari mendidik menginspirasi perubahan. Program kelas empati di Denmark dimulai pada usia 6 tahun pada tahun pertama sekolah atau pada saat masuk SD dan berlanjut hingga usia 16 tahun. Nah, selama 1 jam setiap minggu anak-anak mendapatkan pembelajaran empati dari masuk dalam jam mata pembelajaran sendiri. Kemudian juga guru dan tantangan pendidikan karakter. Caranya adalah dengan mengumpulkan siswa bersama dalam suasana santai dan nyaman untuk membahas masalah yang mungkin mereka hadapi dan mencoba mencari solusi bersama. Setiap masalah terbuka untuk diskusi dan dapat berupa masalah pribadi atau siswa atau kelompok. Adapun yang berkaitan dengan sekolah atau bahkan yang tidak terkait dengan sekolah, seluruh kelas dan guru kemudian saling berdebat secara positif untuk memecahkan masalah. Kemudian guru harus juga membantu dan mengajarkan siswa secara menjadi dan mendengarkan yang baik dan bagaimana memahami orang lain. Cari solusi bersama. Setiap masalah terbuka untuk diskusi dan dapat berupa masalah pribadi atau siswa atau kelompok. Adapun yang berkaitan dengan sekolah atau bahkan yang tidak terkait dengan sekolah, seluruh kelas dan guru kemudian saling berdebat secara positif untuk memecahkan masalah. Kemudian guru harus juga membantu dan mengajarkan siswa secara menjadi dan mendengarkan yang baik dan bagaimana memahami orang lain. Tujuan kurikulum memang dirancang untuk meningkatkan kreativitas, ekspresi diri, berpikir analisis, dan kritis dari mahasiswa. Pelajar di Denmark diharapkan untuk terlibat dalam proses belajar mereka sendiri. Pelajar ditanamkan gagasan, bertanggung jawab untuk belajar sendiri. Mereka pun dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan menjadi mandiri dalam belajar.
Jika kalian kuliah di Denmark, kalian akan menghadiri kuliah, belajar mandiri, dan melaksanakan proyek-proyek sendiri ataupun dalam kelompok belajar. Proyek-proyek ini akan menantang kalian untuk bebas berpikir, untuk menggunakan inisiatif dan kreatif. Metode ini memberikan pengalaman dalam menggunakan pengetahuan baru untuk memecahkan masalah kompleks di dunia nyata. Pengajaran juga tidak dilakukan banyak dalam kelas karena lebih banyak berbentuk kelompok ataupun sendiri, di mana pengajar nantinya hanya menjadi konsultan. Selain itu, dengan terbiasa bekerja bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai dari anggota kelompok akan melatih kita untuk bekerja sama tim, bekerja sama dengan rekan kerja, dan berkomunikasi. Denmark juga sangat mengedepankan originalitas karya. Walaupun hanya sekadar esai dan ada kalimat kutipan yang tidak diberi tanda kutipan, bisa dianggap sebagai menjiplak. Jika itu terjadi, dapat dianggap sebagai pelanggaran akademik. Kesalahan akademik juga dapat penipuan ujian. Dengan begini, pelajar diharapkan akan menjadi aset untuk perusahaan dan menjadi pekerja yang bernilai nantinya. Karena metode ini membiasakan pelajar bekerja di dunia pekerjaan sebelumnya. Kurikulum di negara Denmark. Kurikulum Denmark dirancang untuk meningkatkan kreativitas, ekspresi diri, berpikir analitis, dan kritis dari mahasiswa. Pelajar di Denmark diharapkan untuk terlibat dalam proses belajar mereka sendiri. Pelajar ditanamkan gagasan, bertanggung jawab untuk belajar sendiri. Mereka pun dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan menjadi mandiri dalam belajar. Jadi jika kalian mahasiswa di Denmark, kalian akan menghadiri kuliah, belajar mandiri, dan melaksanakan proyek sendiri ataupun dalam kelompok belajar. Proyek-proyek ini akan menantang kalian untuk bebas berpikir. Untuk menggunakan inisiatif dan kreatif, metode ini memberikan pengalaman dalam menggunakan pengetahuan baru untuk memecahkan masalah kompleks di dunia nyata. Pada orientasinya, pengajaran juga tidak akan banyak berada di dalam kelas karena lebih banyak berbentuk kelompok ataupun sendiri, di mana pengajar nantinya hanya menjadi konsultan. Selain itu, dengan terbiasa bekerja bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai anggota dari kelompok, akan melatih kita untuk bekerja bersama tim, bekerja sama dengan rekan kerja, dan berkomunikasi. Denmark juga sangat mengedepankan originalitas karya, walaupun hanya sekedar esai, dan ada kalimat kutipan yang tidak diberi tanda. Kutipan bisa dianggap sebagai menjiplak. Jika itu terjadi, dapat dianggap sebagai pelanggaran akademik. Kesalahan akademik juga dapat penipuan ujian. Ini adalah contoh dari apa yang bisa menjadi kesalahan akademis atau penipuan. Yang pertama, mengklaim kredit untuk karya orang lain tanpa persetujuan mereka dan tanpa sepengetahuan. Yang kedua, penggunaan ide atau kata-kata orang lain tanpa otorisasi dan kutipan yang tepat. Yang ketiga, penggunaan sumber yang tidak sah. Yang keempat, pemalsuan atau fabrikasi data atau dokumen. Jika menegaskan bahwa mahasiswa telah melakukan plagiat atau penipuan ujian, itu dapat dikenakan sanksi dari ujian, suspensi dari 1 atau lebih semester, atau dalam beberapa kasus bahkan pengusiran. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu orientasi kurikulum di negara Denmark. Jadi, pada orientasinya pengajaran banyak berada di dalam kelas, karena lebih banyak
berbentuk kelompok ataupun sendiri, di mana pengajar nantinya hanya menjadi konsultan. Selain itu, dengan terbiasa bekerja bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai anggota dari kelompok, akan melatih kita untuk bekerja sama dengan tim, bekerja sama dengan rekan sekerja, dan berkomunikasi. Denmark juga sangat mengedepankan originalitas karya, walaupun hanya sekedar esai, dan ada kalimat kutipan yang tidak diberi tanda kutipan bisa dianggap sebagai menjiplak. Nah, jika hal itu terjadi, dapat dianggap sebagai pelanggaran akademik. Kesalahan akademik juga dapat berupa penipuan dalam ujian. Berikut beberapa contoh dari apa yang biasa menjadi kesalahan akademis atau penipuan, yaitu yang pertama, mengklaim kredit untuk karya orang lain tanpa persetujuan mereka dan tanpa sepengetahuan. Kemudian yang kedua, penggunaan ide atau kata-kata orang lain tanpa otorisasi dan kutipan yang tepat. Kemudian poin yang ketiga, penggunaan sumber yang tidak sah. Kemudian poin yang keempat, pemalsuan atau fabrikasi data atau dokumen. Jadi jika menegaskan bahwa mahasiswa telah melakukan plagiat atau penipuan ujian, itu dapat dikenakan sanksi dari ujian, suspensi dari 1 atau lebih dari 1 semester, atau dalam beberapa kasus bahkan pengusiran. Penerapan yang bisa diterapkan di Indonesia dari kurikulum Denmark yaitu sangat mengedepankan tentang kemandirian dan partisipasi aktif dari mahasiswa. Mahasiswa memiliki hak untuk menentukan sendiri arah dan metode pendidikan, dan mereka diminta untuk mandiri dan aktif, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mandiri yang dimaksudkan yaitu mahasiswa diminta untuk mencari sendiri informasi dan mempelajarinya, bahkan untuk hal-hal yang bersifat teknis. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Dosen hanya berperan sebagai fasilitator dan penasehat untuk memberikan motivasi. Berikutnya yaitu menekankan pada pemahaman, bukan nilai dan asal lulus. Bahkan latihan-latihan yang dilakukan oleh mahasiswa tidak akan dinilai oleh dosennya karena mengutamakan pemahaman. Yang berikut, memfasilitasi dalam kemudahan untuk mengakses informasi yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Terdapat berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang dalam mengakses informasi seperti buku yang up to date, jurnal ilmiah, dan internet. Mahasiswa harus memiliki waktu untuk merefleksikan yang telah dibaca dan mengaitkannya untuk digunakan dalam suatu diskusi di kelas dengan dosen.